Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak Bapak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang semoga terus bertambah dan terus bertambah. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan memasuki daripada pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang intisari Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita imani. Intisari Al-Qur'an. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bertanda bahwasanya kitab-kitab yang terdahulu, baik itu Zabur, Taurat, dan Injil, itu tidak berlaku lagi. Karena datangnya Quran ini menghapus ya sebagian syariat-syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, ini sering kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat kedua. Dalam definisi Al-Quran kemarin, bahwasanya Al-Quran itu menjadi pahala bagi orang yang membacanya. Nah, di sini disebutkan pahala istimewa bagi penghafal Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada penghafal Al-Qur'an dan orang tuanya. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dari Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan menemui penghafalnya ketika keluar dari kuburnya. Al-Quran akan berwujud seorang yang ramping. Ia akan bertanya pada penghafalnya, apakah kamu mengenalku? Maka penghafal itu menjawab, tidak, saya tidak mengenal Anda. Al-Quran berkata, saya adalah temanmu Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapatkan keuntungan dan Anda pada hari ini mendapatkan keuntungan. Nah, jadi keuntungan sebagai orang yang hafiz Quran, orang yang menghafal Quran adalah dia tentu akan mendapatkan teman, yaitu Al-Quran. Kemudian penghafal itu diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta dipasang mahkota di atas kepalanya. Tidak hanya itu, orang tua penghafal itu juga mendapat keistimewaan. Mereka diberi 2 pakaian baru yang bagus dan harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia. Karena bagus dan mahalnya ya, luar biasa mewah. Kedua orang tua penghafal itu kemudian bertanya, kenapa kami diberikan seperti ini? Kemudian mereka mendapat jawaban dari Allah, karena anakmu telah menghafal Al-Quran. Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperlihatkan, bacalah
dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya, maka ia pun naik sambil membaca bacaan Al-Qur'an. Nah, ini luar biasa ya. Jadi orang yang menghafal Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat dia akan dipasangkan mahkota. Tidak hanya dia, bahkan orang tuanya pun mendapat kehormatan ya, dipasangkan mahkota di kepalanya ya, dan dia boleh masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nama-nama lain Al-Quran ada beberapa ya. Ada Al-Huda, Al-Furqan, Al-Shifa, Al-Dzikr, Al-Kitab. Nah, Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqan pembeda antara yang baik dan yang buruk, Al-Shifa penawar, Az-Zikr sebagai peringatan, Al-Kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Isi Al-Qur'an. Adapun isi pokok Al-Qur'an adalah seperti di bawah ini ya. Akidah atau keimanan. Yang kedua ibadah ya. Baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Kemudian akhlak. Kemudian amalah ya, muamalah ini hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian kisah yaitu cerita nabi dan rasul. Kemudian semangat mengembangkan ilmu. Istimewaan Al-Qur'an. Apa itu keistimewaan Al-Qur'an? Yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap manusia, setiap umat ya, bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai kitab terakhir dan terjamin keasliannya ya. Nah, ini luar biasa. Jadi Al-Qur'an itu dijamin kesuciannya. Nahnu nazzalna al-Qur'an wa nahnu lahu lahafizun ya. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh adik-adik manusia ya. Kemudian membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Nah, luar biasa Al-Quran ini menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Kalau kita membaca majalah, membaca buku ya, belum tentu kita mendapat pahala. Tapi ketika membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu tadi tentang Al-Qur'an, baik itu nama-nama Al-Qur'an ya, kemudian isi Al-Qur'an, kemudian juga keistimewaan Al-Qur'an. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi apa yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membawa kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Insyaallah nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syaja'ah ya, berani dalam membela kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.